Halo guys, welcome to my channel. Nama gue Sadam. Di video kali ini gue akan ngejelasin tentang smartphone. Di smartphone ini gue akan ngejelasin secara definisi, jenis-jenis, dan juga rekomendasi HP yang ingin dibeli. Jadi tonton saja videonya. Aku sini akan jelasin secara definisi smartphone itu apa. Smartphone itu bisa dibilang kayak ponsel cerdas. Apa sih ponsel cerdas ini? Nah, jadi ponsel cerdas ini bisa dibilang juga suatu teknologi yang bisa digunakan untuk apa saja dan juga ini multiguna. Sebesar tuh smartphone ini bisa digunakan untuk membantu kita untuk melakukan pekerjaan supaya pekerjaan itu selesai. Sejarahnya dibuat smartphone ini di awal dari tahun 2007, yaitu brand Apple yang foundernya itu Steve Jobs itu mengembangkan dan menciptakan suatu teknologi. Sebenarnya sih belum bisa dibilang smartphone, tapi kayak tampilan yang handphone gitu, yang kayak bisa diketik itu, jadi kayak diubah gitu tampilannya. Nah, alat-alat dari hardware-nya itu sendiri yang dibuat oleh Steve Jobs ini dikembangkan. Jadi dibuatlah iPhone. Nah, iPhone ini HP pertama yang dibuat layar sentuh dan bisa di multi touch. Nah, dan juga tampilan yang dibuat dari Steve Jobs ini masih belum kayak sekarang ya. Karena waktu tahun itu sistem operasinya masih dibuat dari iOS. Nah, dari perkembangan smartphone ini setelah Steve Jobs menciptakan atau membuat smartphone ini yang dibilang iPhone. Nah, setelah tahun 2007 juga perusahaan seperti yang lebih dikenal kayak Apple sendiri tuh membuat suatu smartphone yang berbeda. Contohnya setelah tahun 2007 tuh misalkan Nokia itu membuat smartphone yang sama, konsep yang sama tapi desain yang berbeda. Nah, namun sistem operasinya didukung oleh Google karena Google itu menciptakan sistem operasi yang bernama Android. Nah, dari Android pertama itu sampai sekarang juga masih tetap dikembangkan oleh Google. Jadi desain-desain yang telah dibuat itu sangat berbeda sekali pada saat ini sekarang. Nah, dari desain yang dulu kecil, yang berukuran paling kecil itu 3,5 inci. Nah, sekarang itu sudah sampai 6,5 inci atau maksimalnya juga sampai 7 inci. Nah, dari desainnya sendiri itu berbeda dari segi bezel dan juga ukuran kamera. Dari tampilannya kamera itu sudah banyak, maksimal tuh udah sampai 5. Nah, dan juga kualitas resolusi yang dibuat oleh smartphone itu sudah sampai 4K. Nah, jadi itu saja untuk definisinya. Udah lanjut ke jenis-jenisnya. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri gue akan jelasin ada 3 jenis dari smartphone itu. Yang pertama itu entry level atau bisa dibilang juga low end. Entry level ini bisa dibilang juga HP smartphone yang paling awal dibuat atau masih bisa dibilang untuk pemula. Kalau ini harga yang diberikan juga terbilang murah, tapi ada kekurangannya, speknya itu kecil. Dan juga misalkan kita mau mencoba HP high-end ini juga masih ada nge-lag-nya dan juga lama. Nah, yang kedua itu HP mid-end atau bisa dibilang mid-range. Mid-range-nya ini HP yang bisa dibilang juga hampir setara dengan flagship, tetapi dari spek dan juga harganya juga masih dibilang masih murah lah. Tetapi performa yang diberikan juga bisa terbilang cepat, tapi belum bisa dibilang cepat, tetapi ada juga kekurangan dari mid-range-nya ini. Misalkan kita mencoba HP yang HP mid-range ini juga ada yang nge-lag juga. Misalkan kita bermain game, ada frame drop-nya. Frame drop ini kayak bisa dibilang ada patah-patahnya. Tapi menurut saya yang paling bagus ini mid-range sih. Dan yang terakhir itu HP flagship atau bisa dibilang juga high-end. HP ini yang bisa dibilang HP yang paling tinggi dari jenis-jenis lainnya. Harga yang dibelikan juga sangat mahal, hampir puluhan juta bisa dibilang. Dan juga spesifikasinya sudah paling cepat. Pokoknya ini HP yang flagship ini jarang dibeli sih menurut saya, soalnya memang dari harganya juga mahal. Dan yang terakhir itu HP rekomendasi yang saya berikan untuk dari mulai entry level sampai flagship. Ini rekomendasinya.
Rekomendasi HP yang gue pilih ini ialah Xiaomi Redmi 9. Mengapa memilih smartphone ini? Dikarenakan sudah termasuk harga entry level dan juga memiliki spesifikasi yang setara dengan mid-range. HP ini memang tidak menggunakan ML gaming ya sebagai jualan utama. Namun dengan model chipset gaming ini ditambah dengan baterai yang besar berkapasitas 5020 mAh, HP ini sangat cocok untuk digunakan bermain game. Kalau baterainya habis juga bisa mengisi daya dengan cepat karena telah mendukung fast charging hingga 18 watt. Untuk harganya sendiri, Redmi 9 ini sudah dibanderol dengan harga 1.750.000 untuk varian 332 dan 1.950.000 untuk varian 464. Jika kapasitas penyimpanan itu sudah belum cukup, tenang saja, sudah tersedia dedicated slot untuk microSD tanpa mengganggu slot dual SIM yang bisa dibutuhkan untuk publik Indonesia. Bagi saya, HP ini sudah termasuk kategori yang layak mengingat price to perform yang sangat bagus. Jarang-jarang juga HP entry level ini memiliki performa yang ganas seperti ini. Bahkan juga kalau dibandingkan dengan performanya Samsung Galaxy A51 yang dibanderol dengan harga 4 jutaan, Redmi 9 ini sangat unggul sedikit karena mengacu pada skor Antutu. Dan juga kamera yang dipakai Redmi 9 ini menggunakan konfigurasi 4 kamera dan juga telah menjadi new normal bagi HP-HP zaman sekarang. Bermodal resolusi 13 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk ultrawide, dan 5 megapiksel untuk kamera makro, serta 2 megapiksel untuk depth sensor. Sementara kamera depan memiliki dot notch, memiliki resolusi 8 megapiksel. Rekomendasi smartphone mid-range yang gue ambil ini yaitu HP Redmi Note 8 Pro. Sebagai ponsel dengan seri yang sama, desain yang digunakan pada versi Pro ini tidak terlalu jauh. Penggunaan material bodi yang berlapis kaca tetap menjadi andalan untuk melengkapi perangkat. Lapisan kaca ini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5, tapi penggunaan lapisan berkilau ini membuat ganjal, jadi mudah terkena kotoran atau noda sidik jari. Dari dimensi yang dipakai ini sangatlah besar, jadi membuat HP ini terlihat cukup besar. Ketika digenggam dengan satu tangan cukup menyulitkan. Bagian belakang sendiri ini sudah lengkungan 3D pada keempat sudut sehingga nyaman saat digunakan dengan dua tangan. Nah, sebagai ponsel masa kini, desain taktik alias poni berbentuk blood drop pun dihadirkan pada bagian depan. Poni ini terbentuk tetesan air, dihuni dengan kamera selfie yang siap digunakan. Untuk bagian belakang, 4 buah kamera juga menjadi andalan untuk pecinta fotografi. Kamera ini sudah dilengkapi dengan flash LED. Selain itu ada sensor sidik jari yang siap digunakan. Untuk performa lebih mengacu ke khusus untuk bermain game ya. Jadi versi Pro ini sudah mengandalkan MIUI 10 berbasis Android Pie. Dan juga satu hal dari kelebihan ini sudah dibanding dengan fitur Near Field Communication atau bisa dibilang NFC. Jadi bisa digunakan untuk menambah saldo kartu semacamnya. Nah, dari performanya ini diberi chipset Helio G90. Chipset dengan CPU octa-core ini didesain untuk menunjang kinerja ponsel dalam memainkan game. Performa ini sudah sebanding dengan sudah bisa mengalahkan dengan Snapdragon 710. Bermain game sudah memuaskan dengan adanya GPU Mali G76. Game ini sudah sekelas PUBG pun sudah bisa dimainkan dengan kualitas yang tertinggi. Nah, apalagi chipset ini sudah memiliki fitur Hyper Engine yang membuat bermain game semakin menyenangkan. Dengan ditambahkan teknologi Liquid Cool yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur suhu, jadi lebih dingin. Nah, dari segi kamera, untuk versi Pro ini sudah lebih besar, membawa sensor 64 megapiksel yang sudah diciptakan ponsel pertama yang hadir di Indonesia dengan sensor terbesar. Kamera 64 megapiksel ini sudah diperoleh dengan mengaktifkan terlebih dahulu. Jadi jika tidak, secara otomatis kamera utama ini sudah diatur resolusi 16 megapiksel. Selain kamera utama itu, perangkat ini juga dibekali dengan 3 buah kamera pendukung.
yaitu 8 megapiksel ultrawide untuk menangkap gambar dengan jangkauan luas, sementara dua sensor yang lain juga memiliki resolusi 2 megapiksel. Hanya saja satu sensor ini berfungsi sebagai kamera makro yang mampu menangkap objek hingga jarak 2 cm. Nah, untuk smartphone yang terakhir itu ialah flagship. Nah, gue ambil HP yang dinamakan Realme X2 Pro. Nah, HP ini sudah tampil menawan dengan bodi luar terbungkus logam atau kaca. Ponsel ini tersedia dalam dua pilihan. Ada Lunar White yang berwarna warna putih dan Neptune Blue yang berwarna biru. Sudah menjadi ciri khas smartphone Realme ini memberikan sentuhan unik pada bodi bagian belakang. Di Realme X2 Pro ini terdapat garis-garis halus dan indah diukir di kaca dengan presisi. Garis ini memberi efek dengan tekstur unik seperti menciptakan aliran cahaya di bagian belakang perangkat. Di bagian depan dan maupun belakang, ponsel ini sudah terlapisi dengan Gorilla Glass 5 yang kokoh untuk melindungi ponsel dari goresan. Nah, namun jika masih merasa enak dilihat, bisa mau adanya dengan jelly case yang transparan yang tersedia pada paket penjualan. Di layar sudah memiliki Super AMOLED dengan 6,5 inci yang besar, dan juga kamera yang sudah menawarkan 4 kamera yang beresolusi 64 megapiksel. Lanjutnya juga ada ultra wide 8 megapiksel dan juga 2 megapiksel untuk kedua kamera. Nah, kamera depannya itu memiliki lensa 13 megapiksel ya. Untuk kualitas performanya ditenagai dengan Qualcomm Snapdragon 855 Plus dengan SoC 7 nanometer. Dan juga memiliki baterai berkapasitas 4000 mAh. Jadi smartphone ini juga memiliki kelas dewa ya, tetapi harga yang diberikan ini sudah hampir mahal sih sebenarnya. Nah, dari forma andal dan fitur melimpah, dan juga kamera sangat mumpuni dengan pengisian baterai dengan cepat. Jadi Realme ini sudah dibanderol dengan harga 7 jutaan. Maka Realme X2 Pro adalah smartphone paling murah dibanding flagship lainnya. Maka dari itu smartphone digunakanlah secara baik, jangan diambil negatifnya, karena smartphone ini bisa digunakan untuk apa saja. Misalnya kita melakukan mengakses suatu website yang tidak sepatutnya kita akses. Dan juga berbagai macam penggunaan smartphone ini sangat bervariasi. Misalkan melihat sesuatu yang tidak baik, dan juga kekerasan. Lebih pentingnya itu smartphone bagusnya itu melakukan hal yang baik gitu. Kayak misalkan kita melakukan video seperti ini, kayak memberikan suatu edukasi dan juga motivasi kepada orang-orang supaya video yang dilihat itu kita bisa mengerti gitu, ada hal baiknya. Nah, itu saja sih dari penjelasan dari smartphone itu. Jadi jangan lupa komen dan subscribe ya, ada tombol di bawah.